kecil. Seorang pria besar seperti Huang Yuming menyebut dirinya Xiao Huang. Apakah ini lelucon? Joang Qiang hanya merasa telinganya berdenging sebentar, dia pasti salah dengar. Beberapa eksekutif juga membeku, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka saling memandang dan sepertinya bertanya, apakah saya berhalusinasi? Tapi ekspresi semua orang sama, apakah semua orang berhalusinasi? Ayah, apel Adam Joang Feng meluncur dan bibirnya bergerak, Tuan Huang menyebut dirinya apa? Kuning kecil. Joang Qiang berseru, dan segera tutup mulut. Jika Huang Yuming mendengarnya berteriak seperti ini, dia mungkin akan bunuh diri. Dia ingin mengikuti, tetapi Huang Yuming sudah menutup pintu, ledakan. Orang-orang di luar menahan napas, tidak berani bernapas. Suara kuning kecil membuat semua orang di seluruh lantai tampak membeku dalam sekejap. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Bukan karena Joang Yu memenangkan proyek ini karena kecantikannya, tetapi sikap hormat Huang Yuming, bagaimana dia bisa berharap untuk melihat kekasihnya, ini lebih hormat daripada melihat ibunya sendiri. Sekelompok orang meraung di kepala mereka, tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Dan di kantor, Joang Yuzen bangkit dan berjalan dengan cepat, Tuan Huang, mengapa Anda ada di sini secara langsung? Dia benar-benar tidak tahu, dan Joang Qiang tidak memberitahunya sama sekali. Pada saat ini, gadis konyol ini masih tidak bereaksi, Joang Qiang ingin dia mempermalukannya. Melihat ekspresi malu Joang Yuzen, Huang Yuming bahkan lebih ketakutan. Hei, Nona Joang, jangan terlalu sopan, jangan terlalu sopan. Huang Yuming berkata dengan tergesa-gesa, aku datang untuk mencarimu, inilah yang seharusnya. Sebelumnya, dia tidak tahu identitas asli Joang Yu, dan sikapnya sedikit arogan, dan dia bahkan memiliki beberapa pemikiran yang bengkok, tetapi sekarang, dengan 10.000 keberanian, dia tidak akan berani. Melihat penampilan hormat Huang Yuming, Joang Yu benar-benar terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi. Dia menoleh untuk melihat Joang Kevin tanpa sadar, bukankah dia ada hubungannya dengan pria ini lagi? Dia menoleh, dan Huang Yuming juga menoleh. Ketika dia melihat seorang pria duduk di sofa, dia tidak bisa tidak bergerak di dalam hatinya. Siapa orang ini? Aku suaminya. Joang Kevin memperkenalkan dirinya secara langsung, dan segera berhenti berbicara. Huang Yuming mengerang dalam hatinya. Wanita kakak laki-laki itu sebenarnya punya suami. Apa yang sedang terjadi? Tapi ini bukan sesuatu yang bisa dia kelola, perintah yang dia dapatkan adalah menyelesaikan kontrak dan membantu Joang Yuzen. Nona Joang, saya datang ke sini hari ini untuk menandatangani kontrak. Jika Anda memiliki detail yang ingin Anda ubah, katakan saja kepada saya, dan saya akan melakukan semuanya. Bahkan jika semua keuntungan diambil, Huang Yuming tidak akan cemberut. Terima kasih Tuan Huang atas dukungan Anda. Sekarang kita telah bernegosiasi, mari lakukan seperti yang kita katakan sebelumnya. Joang Yu sangat senang. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia lebih bahagia daripada siapapun untuk memenangkan proyek ini dengan lancar. Aku hampir lupa, kontraknya masih di Departemen Hukum, aku akan segera mendapatkannya. Joang Yuzen mengangguk dan memberi isyarat kepada Huang Yuming untuk menunggu sebentar, lalu berjalan keluar dari kantor. Nona Joang, Huang Yuming tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah Anda kenal Brother Fei? Joang Yuzen terkejut, Saudara Fei. Siapa? Dia menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Huang Yuming mendengus dan tersenyum, tidak apa-apa. Maka saya akan menunggu Anda untuk mendapatkan kontrak di kantor. Joang Yuzen membuka pintu dengan cepat, dan sekelompok orang menunggu dengan cemas di luar, dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Melihat Joang Yuzen membuka pintu, ekspresi Joang Qiang membeku, dan percakapan berakhir begitu cepat. Presiden, bagaimana dengan kontrak proyek? Presiden Huang setuju untuk menandatanganinya. Joang Yuzen bertanya, kontrak, Menteri Qin, dapatkan kontraknya segera. Joang Qiang terkejut, lalu berbalik dan berteriak. Dia masih tercengang. Menteri Departemen Hukum, pergi dan dapatkan kontraknya segera. Yuzen, kamu dan Presiden Huang ini. Joang Qiang tidak bisa tidak bertanya, apa hubungannya? Dengan suara kuning kecil itu, kulit kepala Joang Qiang masih mati rasa. Joang Yuzen tidak bisa menahan kerutan ketika dia melihat mata semua orang, dia tidak suka orang lain menatapnya seperti ini. Dia tidak berbicara, dan Joang Qiang tidak bisa bertanya lagi. Di kantor, Joang Kevin masih duduk di sana, tampak malas. Huang Yuming mengangguk, lalu duduk di sisi lain. Bagaimanapun, ini adalah suami asli Joang Yu, dan dia masih harus lebih sopan. Ah Fei, anak ini,
kapan dia akan menjadi pemimpin Fei? Tiba-tiba, kata-kata Joang Kevin membuat Huang Yuming langsung berdiri seolah-olah pantatnya sedang duduk di atas paku. Seluruh orang menjadi kaku. Penjahat. Tentu saja dia tahu nama Brother Fei, tetapi dia belum pernah melihat orang yang berani memanggil A Fei secara langsung. Pria di depannya. Saya mendengar bahwa Joang Yu benar-benar datang ke rumah. Dia sebenarnya tahu nama kakak Fei, dan dia berani memanggil A Fei secara langsung. Kamu, apakah kamu kenal kakak Fei? Setelah menanyakan pertanyaan ini, Huang Yuming merasa bodoh. Pikirannya bergidik, dan dia langsung bereaksi, siapa Joang Kevin ini di depannya? Kakak Fei. Dia adalah suami Joang Yuzhen, itu sebabnya dia merawat Joang Yuzhen. Jika tidak, untuk wanita biasa, bagaimana kalau meminta Fei Ge untuk memanggilnya secara pribadi? Wajah Huang Yuming tiba-tiba memucat, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Besar, dia tidak tahu harus memanggil apa Joang Kevin, kakak laki-laki. Kamu hanya perlu tahu identitasku, tidak perlu mengungkapkannya. Joang Kevin berkata dengan ringan, A Fei memberitahu saya, Anda akrab dengan Laut Cina Timur, dan di Laut Cina Timur, Anda tidak bisa tidak mencari Anda. Ketika Huang Yuming mendengar ini, dia langsung berdiri tegak, seperti patokan. Ya, selalu siap dikirim. Sial, kakak laki-laki. Kakak terbang. Dia sudah terkejut, dan dia bisa menjadi salah satu kakak laki-laki di kota Donghai hanya dalam 5 tahun kakak dari kakak laki-laki, dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Betapa sucinya ini, istri saya adalah orang yang baik. Dia diganggu oleh orang lain. Selalu ada orang yang ingin menggertaknya. Apakah Anda tahu apa yang harus dilakukan dengan makhluk-makhluk anjing yang tidak memiliki mata itu? Jangan khawatir, kakak, peran kecil seperti ini, kamu tidak perlu kakak untuk mengambil tindakan, Xiao Huang akan membantumu menanganinya. Huang Yuming ragu-ragu sejenak, dan masih memanggilnya kakak tertua, tetapi dia harus memberitahu Brother Fei ketika dia berbalik, jika tidak, apa yang akan terjadi jika Brother Fei salah paham, berderak pintu kantor terbuka. Joang Kevin tampak malas lagi, dan Huang Yuming masih berdiri di depannya, membungkuk sedikit dengan hormat. Tuan Huang, kontraknya ada di sini. Joang Yuzhen sedikit terkejut ketika melihat adegan ini, mengapa Tuan Huang tampaknya sedikit takut pada Joang Kevin. Huang Yuming segera memulihkan ekspresinya, tersenyum dan berkata, Nona Joang, Tuan Joang dan saya baru saja bertemu dan kami mengobrol sebentar. Setelah dia selesai berbicara, dia segera melangkah maju dan mengambil alih kontrak dari Joang Yuzhen, tanpa melihatnya, dia langsung menandatangani namanya. Proyek ini masih membutuhkan upaya Nona Joang. Jika ada sesuatu yang perlu saya lakukan, silakan hubungi saya kapan saja. Kata Huang Yuming. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangguk dan menyapa Joang Kevin, dan kemudian mundur, tetapi Joang Kevin tidak mengangkat kelopak matanya. Huang Yuming meninggalkan kantor Joang Yuzhen dan menghela nafas panjang, ekspresi ini tidak luput dari pandangan Joang Qiang dan yang lainnya. Tuan Huang, kata Joang Qiang. Tuan Joang, proyek telah ditandatangani. Saya harus menjelaskan kepada Anda terlebih dahulu bahwa Nona Joang harus bertanggung jawab atas proyek ini, jika tidak, saya akan mengakhiri kontrak kapan saja. Huang Yuming mendapatkan kembali dominasi dan kesombongannya, juga. Dia memandang eksekutif yang baru saja membuka pintu untuknya, yang benar-benar sarkastik pada Joang Yu, sebaiknya Joang jangan mengurus hal yang menarik perhatian seperti ini. Temperamen Huang Yuming terkenal panas, dan bukan karena dia bisa mencapai posisi ini dalam waktu 5 tahun, dia berbelas kasih. Dia mendengus, berhenti bicara, berbalik dan pergi. Eksekutif itu langsung tercengang, tersipu dan bingung. Dia hanya mengejek dan menyindir Joang Yuzhen beberapa kata, Presiden Huang ini tidak akan begitu marah, kan? Tuan Joang, matanya penuh dengan keluhan saat dia melihat Joang Qiang. Letakkan laporan pengunduran diri di mejaku besok. Joang Qiang merasa sedikit tidak berdaya, ini orangnya, mengapa Huang Yuming mengatakan bahwa dia harus dipecat. Tapi sekarang proyek baru saja mendarat, masih ada terlalu banyak faktor yang tidak diketahui, dan dia tidak berani membuat Huang Yuming marah. Mendengar ini, eksekutif itu langsung patah hati. Orang-orang di sekitar bahkan lebih diam. Hanya karena dia mengejek Joang Yuzhen untuk beberapa kata, dia langsung dipecat. Ini adalah eksekutif grup Joang. Tampaknya Huang Yuming hanya melampiaskan kemarahannya pada Joang Yuzhen, tetapi pertanyaannya adalah, apa hubungan mereka? Apa yang kamu lakukan berdiri di sini? Tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan. Joang Feng berteriak, dan staf segera bubar.
Dia berjalan ke Joang Qiang dan mengerutkan kening. Ayah, apa hubungan Joang Yuzhen dengan Huang Yuming ini? Itu pasti bukan hubungan kekasih yang mereka duga. Dilihat dari sikap Huang Yuming, dia sepenuhnya menghormati Joang Yuzhen, dan bahkan memiliki rasa takut. Bagaimana ini mungkin? Siapa Huang Yuming? Di lingkaran atas tanah dan lingkaran bawah tanah di kota Donghai, ada orang yang menyerukan angin dan hujan. Bahkan keluarga Joang pun harus bersikap sopan di hadapannya. Bagaimana mungkin seorang Joang Yuzhen memenuhi syarat untuk membuat Huang Yuming begitu sopan? Memeriksa. Joang Qiang memiliki wajah yang dingin, hanya satu kata. Kemunculan tiba-tiba hal seperti itu benar-benar mengganggu rencananya. Jika Joang Yu benar-benar memiliki hubungan dengan Huang Yuming, maka dia benar-benar tidak akan berani menyentuh Joang Yuzhen dengan mudah. Ya, Joang Feng segera pergi. Di dalam kantor, Joang Yu benar-benar bereaksi. Dia berjalan ke Joang Kevin, tangannya di belakang punggungnya, dan menatap Joang Kevin dengan serius seolah-olah melihat kelinci percobaan. Apa masalahnya? Joang Yu benar-benar mengerutkan hidungnya. Jangan bilang itu tidak ada hubungannya denganmu, aku tidak percaya. Joang Kevin membuka matanya yang setengah tertutup dan berkata dengan ringan, saya akui, itu ada hubungannya dengan saya. Tentu saja. Joang Yuzhen mengatakan mengapa Joang Ning telah berulang kali menegaskan bahwa proyek ini hanya dapat ditandatangani oleh dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun dari keluarga Joang yang bisa pergi. Mereka bahkan bersumpah bahwa Joang Qiang dan putranya akan menundukkan kepala dan memohon padanya untuk kembali bekerja. Ini jelas diatur olehnya. Tapi, dia hanyalah seorang gelandangan, bagaimana dia bisa mengenal Huang Yuming? Memikirkan tatapan hormat Huang Yuming yang berdiri di depan Joang Kevin tepat setelah memasuki pintu, aku tahu Xiao Huang. Melihat Joang Yuzhen menatapnya dan menunggu dia menjelaskan, Joang Kevin tersenyum, sebelum dia berkembang, dia juga seorang tunawisma. Suatu kali dia akan mati kelaparan. Aku memberinya setengah roti kukus, jadi dia berutang padaku, bantuan. Hari ini, dia di sini untuk membalas budi. Joang Yu benar-benar mendengus. Kau pikir aku akan mempercayainya? Dia menggigit bibirnya. Semua ini luar biasa. Penjelasan Joang Kevin adalah memperlakukan dirinya sendiri sebagai seorang anak. Apakah Anda percaya bahwa orang baik akan dihargai? Joang Kevin berkata dengan serius. Joang Yuzhen berpikir sejenak dan berkata, maksudmu, kamu orang baik? Tidak, kamu pria yang baik. Joang Kevin bangkit, jadi akan ada kabar baik. Joang Kevin tidak akan pernah melupakan permen itu saat itu. Dia telah berada dalam bahaya dan menghadapi kematian berkali-kali, dan kertas permen yang dia bawalah yang memberinya harapan dan kekuatan. Oke, jangan terlalu memikirkannya, tidak apa-apa. Joang Kevin berkata, ayo pergi, sudah waktunya untuk pulang kerja. Hah, kami baru saja bekerja untuk waktu yang lama. Joang Kevin mengabaikannya dan menyeretnya keluar dari kantor. Sepanjang jalan keluar dari gedung kantor grup Joang, semua orang yang saya temui di jalan menjaga jarak dan tidak berani mendekat. Joang Yu benar-benar dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka tampak sedikit takut pada diri mereka sendiri. Joang Kevin tidak peduli. Mengendarai mobil listrik, dia membawa Joang Yuzhen langsung menuju toko 4S. Ini bukan jalan pulang, apakah kamu ingin menjualku? Joang Yuzhen berada di belakang mobil listrik, dan suaranya hampir tertiup angin. Dengan penampilannya, dia seharusnya bisa menjual banyak uang. Joang Kevin mengabaikannya dan memarkir mobil listrik tepat di depan toko BMW 4S. Apa yang kamu lakukan di sini? Joang Yuzhen terkejut ketika dia melihat langit biru dan awan putih bertanda, kami tidak membeli mobil. Dari mana dia punya uang untuk membeli mobil? Siapa bilang untuk tidak membelinya? Joang Kevin membawanya langsung ke toko. Begitu dia memasuki toko, Joang Yuzhen melihat beberapa mobil baru di ruang pamer dan langsung tertarik. Ini sangat cantik. Bukannya dia tidak berpikir untuk membeli mobil, agar tidak begitu tidak nyaman pergi bekerja dalam cuaca dingin, tapi sedang menonton Cherry Kiki atau Jetta. Hanya dengan dua mobil ini, dia takut bahwa dia tidak mampu membelinya. Sekarang Joang Kevin membawanya langsung ke toko BMW, dan dia tidak berani menyentuhnya. Beberapa penjualan di meja layanan melihat Joang Kevin dan keduanya memasuki pintu dari kejauhan, mereka melihat ke atas dan ke bawah, tetapi tidak ada gerakan. Nona, apakah Anda ingin membeli mobil? Ketika seorang pramuniaga baru melihat bahwa tidak ada seorang pun yang menerima tamu, dia bangkit dan pergi untuk bertanya. Penjual lain mencibir pada kurangnya penglihatan pendatang baru, dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, tanpa jejak penghinaan di wajahnya. Mereka semua adalah manusia,
Anda dapat mengetahui dari ekspresi Joang Yuzen bahwa ini adalah pria tanpa uang. Orang kaya memiliki kepercayaan diri yang cukup. Jadi mereka tidak repot-repot untuk datang dan bertanya, selain pendatang baru, siapa lagi yang memiliki antusiasme seperti ini dan membuang waktu untuk orang-orang yang hanya menonton tetapi tidak membeli. Tentu saja. Joang Yu benar-benar tersipu dan tidak tahu bagaimana menjawab. Joang Kevin berkata langsung, jika kamu tidak membeli mobil, apa yang kamu lakukan di sini? Mengatakan itu, dia memandang Joang Yuzen, yang mana yang kamu suka? Apa? Joang Yuzen memandang Joang Kevin, berpikir bahwa orang ini tidak akan gila lagi. Kamu suka yang mana? Dia menyukai semuanya, tetapi dia tidak mampu membelinya. Joang Kevin, ayo kembali. Wajah Joang Yuzen sedikit merah, terutama tawa beberapa penjual di kejauhan, yang membuatnya merasa sedikit malu. Katakan, mana yang cocok untuknya? Joang Kevin mengabaikan Joang Yuzen dan bertanya kepada pramuniaga. Seri 5 ini adalah model terbaru tahun ini. Konfigurasi tenaga dapat memenuhi kebutuhan wanita ini, dan saya merasa temperamen wanita sangat cocok untuk mobil ini. Tenaga penjual wanita jelas baru dan tidak memiliki terlalu banyak kiasan penjualan. Joang Kevin berbalik untuk melihat Joang Yuzen, dan ketika dia melihat matanya, dia mendarat di mobil, dan langsung mengangguk. Itu dia. Apa? Kali ini, Joang Yuzen dan pramuniaga yang mengirimnya bersama. Beberapa penjualan lain di kejauhan tidak bisa tidak menoleh, bagaimana situasinya? Kurang dari 5 menit ke toko, Anda ingin membeli. Pasti bercanda. Bisa minta harganya. Mengapa Anda tidak mencobanya? Jika Anda ingin berpura-pura di depan seorang wanita, Anda juga harus mempertimbangkan konsekuensinya. Pak, karena mobil ini model baru, kami tidak ada diskon untuk saat ini, penjual wanita itu mengingatkan dengan ramah, sudahlah. Joang Kevin mengeluarkan kartu bank dari sakunya, kata sandinya adalah 66, Anda bisa mendapatkan semua kartu, dan biayanya akan dihitung bersama. Butuh beberapa saat bagi pramuniaga untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia dengan cepat mengambil kartu bank dengan kedua tangan dan berlari dengan bersemangat untuk membuka tagihan. Joang Kevin, jangan konyol, mobil ini sangat mahal, dari mana kamu punya uang? Joang Yu benar-benar terburu-buru. Dia adalah seorang gelandangan, dan untungnya dia bisa hidup sampai sekarang, bagaimana dia bisa punya uang untuk membeli mobil yang begitu mahal? Mobil ini, semua mendarat, pasti hampir 500.000, kan? Orang ini pasti jatuh sakit lagi, baik memukul atau menjadi gila, dia berhalusinasi. Joang Yuzen buru-buru mengejar penjual wanita, takut saldo tidak mencukupi saat menggesek kartu, yang akan sangat memalukan. Joang Yuzen berlari ke ruang keuangan, dan sudah ada suara mesin pos yang memesan. Nona, harga totalnya adalah 487.000. Saya akan membantu Anda melamarnya, dan mengirimi Anda stiker dan kartu bahan bakar. Penjual wanita sangat bersemangat sehingga dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan ditagih segera setelah dia pergi bekerja. Menjual mobil BMW bisa mendapatkan banyak komisi. Dia menyerahkan faktur dan kartu bank kepada Joang Yuzen, suaranya bergetar, ini kartu dan faktur Anda, saya akan mengajukan izin sementara untuk Anda terlebih dahulu, saya akan mengatur mobil, dan saya akan melisensikannya untuk Anda di waktu berikutnya, beberapa hari. Joang Yu benar-benar tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa penjual wanita ini akan bergerak begitu cepat, dan dia tidak pernah berpikir bahwa kartu Joang Kevin memiliki begitu banyak uang. Hampir 1,5 juta. Hanya menyikatnya. Dia bekerja keras selama 2 tahun, dan hanya memiliki simpanan kurang dari 50.000. Joang Kevin, dia adalah seorang tunawisma, dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Joang Yuzen berjalan ke Joang Kevin dan memandang Joang Kevin seperti monster. Dia masih tidak percaya bahwa mobil ini sudah dibeli oleh mereka. Tidak hanya dia, tetapi beberapa penjual di kejauhan semuanya menyesalinya. Jelas bahwa mereka melihat Joang Kevin masuk lebih dulu, tetapi mereka tidak maju untuk menerimanya, dan mereka menemukan tawaran untuk para pendatang baru. Apakah dia benar-benar membelinya? Seorang salesman tidak bisa tidak bertanya kepada pendatang baru. Aku membelinya. Ini terlalu memalukan. Si pramuniaga tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat, saya telah melihat logo kartu itu secara online. Ini adalah kartu khusus dengan persyaratan penyimpanan minimum 100 juta, atau 1 miliar. Beberapa penjual bahkan menyelipkan jakun mereka, dan menamparkan wajah mereka secara diam-diam, dan kehilangan banyak uang. Pramuniaga mengabaikan mereka. Komisi tunggal ini sudah cukup baginya untuk bahagia selama setengah tahun.
Dia segera pergi untuk menyerahkan mobil dan mengajukan permohonan lisensi sementara. Di sana, Joang Yu benar-benar cemberut, dia tidak bisa mengerti Joang Kevin lagi. Seberapa banyak yang kamu sembunyikan dariku? Tidak banyak, aku akan memberitahumu nanti. Joang Kevin mengangkat bahu, mengapa dia tidak membeli mobil seharga ratusan ribu dolar saja? Apakah Joang Yu benar-benar seperti ini? Duduk dan rasakan. Dia membuka pintu mobil dan membiarkan Joang Yuzen masuk ke dalam mobil. Duduk di kursi empuk, Joang Yuzen masih merasa seperti dalam mimpi, itu terlalu tidak nyata. Pak, izin sementara telah diproses. Saya akan membantu Anda mengajukan permohonan izin resmi dalam 2 hari ke depan. Kembalilah ke toko pada waktu itu. Jika Anda butuh sesuatu, silakan hubungi saya kapan saja. Pramuniaga itu membungkukkan pinggangnya dan dengan sopan meletakkan kartu nama itu di tempat yang menonjol di mobil. Bisakah kamu pergi? Joang Kevin bertanya. Oke. Lalu bagaimana dengan mobil listrikku? Joang Yuzen tiba-tiba teringat pada mobil listrik yang telah menemaninya selama 2 tahun. Tidak lagi. Joang Kevin terlalu malas untuk berbicara omong kosong, duduk di kursi pengemudi dan mulai pergi. Melihat Joang Kevin dan keduanya pergi, wajah pramuniaga itu masih sedikit merah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang kaya seperti itu. Membeli BMW seperti membeli bahan makanan. Terutama penampilan Joang Kevin yang tenang dan santai memiliki pesona paman magis, yang sangat mempesona. Beberapa penjual lain merasa kesal dan menyesal, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menyalahkan diri sendiri atas kebutaan mereka. Joang Kevin sedang mengemudi, dan Joang Yuzen sedang duduk di kopilot. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menyentuh interior kulit, melihat dashboard yang indah, memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada orang tuanya kali ini. Pergi keluar dan naik mobil listrik, mengapa Anda berganti ke BMW ketika Anda kembali? Joang Kevin, kamu bukan orang biasa, kan? Tidak peduli seberapa sederhana Joang Yu, dia tahu bagaimana orang biasa bisa menghabiskan 500.000 untuk mobil. Bagaimana kamu menjadi kaya? Kamu sangat kaya, mengapa kamu masih berpartisipasi dalam pemilihan menantu keluarga Joang dan ditertawakan? Dia benar-benar 100.000 mengapa? Pernahkah Anda mendengar tentang geng pengemis? Geng pengemis kami cukup kaya, kata Joang Kevin santai. Ekspresi Joang Yuzen tertegun sejenak, tetapi dia segera menyadari bahwa Joang Kevin sedang menggodanya. Mengatakan kebenaran. Dokter bilang perutku sakit dan hanya bisa makan nasi lunak, jadi aku datang kepadamu. Joang Kevin tertawa. Joang Yu benar-benar tidak bertanya, dia tahu bahwa orang ini tidak akan mengatakan yang sebenarnya, tetapi dalam 2 hari terakhir, keterkejutan Joang Kevin padanya lebih besar dari yang terakhir. Sulit baginya untuk percaya bahwa Joang Kevin adalah seorang pria tunawisma yang menjadi suaminya dari rumah ke rumah untuk makan nasi lembut. Tapi kenapa dia melakukan ini pada dirinya sendiri? Distrik Huacheng. Keluarga Joang Yuzen telah tinggal di sini selama 10 tahun. Setelah Joang Wen cacat karena kecelakaan mobil, mereka pindah ke sini. Pada saat ini, Su Mei sedang mendorong kursi roda dan berjemur di bawah sinar matahari bersama Joang Wen. Keduanya tampaknya memiliki sesuatu di pikiran mereka, tetapi mereka tidak berbicara. Su Mei, keluarlah untuk berjemur lagi. Di kejauhan, bibi tetangga menyapa, saya mendengar bahwa Yuzen sudah menikah, dan menantunya tinggal di rumah Anda sekarang. Nada ini terdengar sedikit tidak nyaman. Su Mei meremas senyum, tidak ingin menjawab. Bukan hal yang mulia untuk memiliki menantu tambahan, tetapi hanya dalam 2 hari, orang-orang di seluruh komunitas mengetahuinya. Sayang sekali, kembalilah. Joang Wen menghela nafas. Ayo kembali, tidak ada waktu untuk memasak, jadi jangan terlalu banyak terkena sinar matahari. Bibi tetangga datang, memutar pinggangnya, kamu bilang, ini acara yang sangat membahagiakan, dan permennya tidak dibagikan ke tetangga untuk dicicipi. Cicipi. Menantunya seperti apa? Apa syaratnya? Dia pasti kaya. Keluarga Joang Wen ini berasal dari keluarga Joang itu, bahkan jika itu tidak sebagus kakak tertuanya, itu tidak akan lebih buruk. Wajah Su Mei menjadi semakin jelek, apakah itu ada hubungannya denganmu? Ketika bibi tetangga mendengar ini, dia mengerutkan kening. Kenapa kamu masih marah? Bukankah kamu baru saja menemukan menantu yang datang ke pintumu? Kamu bahkan tidak bisa bertanya. Tentu saja dia tahu itu. Siapa di komunitas yang tidak tahu tentang hal besar seperti keluarga Joang? Joang Yuzen adalah gadis yang sangat tampan, tetapi dia menemukan menantu laki-laki yang datang ke rumah. Saya mendengar bahwa dia tampaknya adalah seorang tunawisma, dan dia 10 tahun lebih tua dari Joang Yuzen.
Visi seperti apa yang dimiliki keluarga Joang untuk memilih menantu seperti itu? Anda, Sumei sedang terburu-buru dan tersipu. Bukannya aku memberitahumu bahwa ketika kamu menjadi orang tua, kamu tidak merawat dirimu sendiri dengan baik. Bukankah anak laki-laki yang aku perkenalkan pada Yusen tidak baik? Orang-orang bekerja di Yamen, dari jam 9 sampai jam 5, dan pekerjaannya stabil. Saya ingin memperkenalkan Anda kepada Anda. Apakah Anda tidak ingin saya dimarahi oleh orang lain? Apakah Anda menyesal sekarang? Karena alasan inilah dia sengaja datang untuk mengejek Sumei. Sumei gemetar karena marah dan berbalik untuk pergi, tidak ingin memperhatikan tetangga yang menyebalkan ini. Kalian, lebih baik mengusir menantu yang datang ke pintu lebih awal, dan izinkan saya memperkenalkan Anda dengan yang lain. Bibi tetangga mengejarnya, dengan senyum puas di wajahnya. Dudu, tiba-tiba, sebuah BMW baru melaju ke gerbang komunitas dan diparkir tepat di depan bibi tetangga cat putih mutiara terkena sinar matahari, hampir menyilaukan matanya. Sebelum dia bisa bereaksi, Joang Yusen dan Joang Kevin keluar dari mobil, Mama. Joang Yu benar-benar berteriak. Bibi tetangga tercengang. Ini mobilmu. Dia tampak tidak percaya. Dia pernah melihat mobil ini sebelumnya, kerabatnya sudah menikah, dan ini maharnya, kudengar harganya 500.000. Dia tidak melupakan ekspresi sombong di wajah kerabatnya saat itu. Joang Yusen melirik Joang Kevin dan tidak tahu bagaimana menjawab. Joang Kevin membeli mobil ini, bukan miliknya. Aku membelinya untuknya. Joang Kevin berbicara langsung. Wajah bibi tetangga menjadi pucat. Joang Kevin membelinya. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak uang sebagai menantu? Itu dibeli oleh Joang Ning. Dia berkata bahwa saya pergi bekerja dan bersepeda di pagi hari, dan angin bertiup dingin. Joang Yu benar-benar tersipu dan berkata dengan sangat malu. Dalam sekejap, bibi tetangga tidak bisa menahan rasa cemburu, karena dingin untuk pergi bekerja di pagi hari dan naik sepeda. Maka Anda tidak perlu membeli mobil mewah beberapa ratus ribu secara langsung. Bibi, apa yang kamu bicarakan dengan ibuku? Joang Kevin bertanya. Bibi tetangga tersipu dan melambaikan tangannya lagi dan lagi, tidak ada, tidak ada. Setelah dia selesai berbicara, dia melarikan diri dengan putus asa. Dia ingin mengolok-olok keluarga Sumei. Siapa yang menyuruh mereka menolak anak laki-laki yang mereka perkenalkan dan membuatnya dimarahi, tapi beraninya dia sekarang. Anak laki-laki yang bekerja sebagai pegawai di Yamen itu mendapat gaji 4 atau 5.000 sebulan, dan dia takut tidak akan pernah bisa mengendarai mobil semahal itu seumur hidupnya. Sumei berdiri di sana, tertegun. Joang Wen juga membuka mulutnya, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Mereka benar-benar tidak percaya. Mobil ini, Sumei menarik napas dalam-dalam, dia merasa bahwa Joang Yu benar-benar bercanda. Dia tidak berpikir Joang Kevin mampu membelinya, dan dia juga tahu bahwa Joang Yu benar-benar tidak mampu membelinya. Di mana mobil listrikmu? Namun, Joang Wen menemukan bahwa mobil listrik Joang Yusen hilang, dan bertanya dengan cepat, dibeli lebih dari 2.000 yuan. Toko 4S melakukan aktivitas, menukar yang lama dengan yang baru, dan kami mengubahnya. Joang Yu benar-benar tersipu, dia benar-benar tidak akan berbohong, tetapi Joang Kevin memiliki ekspresi alami dan menjawab secara langsung. Dia hampir jatuh. Toko siapa yang menukar yang lama dengan yang baru, dapatkah Anda menukar mobil listrik dengan BMW? Joang Wen tidak percaya, dan Sumei juga tidak percaya, mereka tidak bodoh. Sebenarnya, ada lotre, Joang Yusen berpikir tentang bagaimana membuatnya lebih nyata, tetapi dia benar-benar tidak akan berbohong. Itu dibeli oleh Joang Ning. Dia menghela napas, masih mengatakan kebenaran dengan mudah. Sumei menatap Joang Kevin dengan curiga, dan ada sedikit rasa percaya diri di wajahnya. Menantu dari pintu ke pintu ini mengejutkannya sejak hari pertama dia memasuki rumahnya. Belum lagi kebenaran untuk melindungi dirinya sendiri, menamparkan Joang Feng, dan melindungi keluarga mereka dari awal sampai akhir. Meskipun dia tidak menerima Joang Kevin, hatinya selalu kuat. Oke, jangan jelaskan itu kepada kami. Sumei tidak peduli, dia merasa jauh lebih nyaman saat melihat bibi tetangga yang menyebalkan itu diam. Dia menatap Joang Kevin dengan serius, tetapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mendorong Joang Wen dan kembali ke rumah. Ibuku, apakah dia percaya? Joang Yusen bertanya dengan suara rendah. Apakah itu penting? Dari kejauhan, dia melihat penampilan agresif bibi tetangga, dan tentu saja dia tidak sopan dan ingin membantu Sumei mendapatkan wajah. Ibu mertua saya sendiri juga tidak bisa diganggu oleh siapapun. Joang Kevin berkata,
ayo pergi, pulang untuk makan malam. Keterampilan memasak Su Mei sangat bagus, setidaknya Joang Kevin berpikir begitu. Dia telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia dan telah makan semua jenis makanan lezat dari gunung dan laut. Dia telah makan jutaan makanan dalam satu kali makan, tetapi dia tidak pernah makan makanan rumahan. Melihat Joang Kevin seperti reinkarnasi dari roh jahat, angin bertiup dan awan bergulung, dan alis Su Mei tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Joang Kevin, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Setelah waktu yang lama, Joang Wen ragu-ragu dan berkata, kamu benar-benar membeli mobil itu. Dia masih tidak percaya, hampir 1,5 juta. Yah, itu hanya mobil, jangan ribut, kata Joang Kevin tanpa mengangkat kepalanya. Aku akan membelikanmu satu lagi ketika kakimu pulih, ayah. Kata-katanya tiba-tiba membuat seluruh ruangan menjadi sunyi. Baru saat itulah Joang Kevin mengangkat kepalanya, dan ketika dia melihat wajah Joang Wen, sedikit ketidakberdayaan dan kesepian melintas di wajahnya. Kakiku, Joang Wen menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Di mana ada kesempatan untuk pulih, dia sekarang sia-sia, dan dia akan selamanya. Saya kenal seorang dokter yang ahli di bidang ini, dan dia pasti punya cara. Joang Kevin mengucapkan kalimat lain, menyebabkan Joang Wen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Segera, dia bereaksi lagi, Joang Ning adalah seorang tunawisma, siapa yang bisa dia kenal. Orang ini terlihat cukup jujur, tetapi dia suka menyombongkan diri. Betulkah? Joang Yuzen tidak bisa tidak bertanya. Dia tahu bahwa Joang Kevin bukan orang biasa, meskipun dia baru mengenal satu sama lain selama 2 hari, Joang Kevin tidak menyembunyikan apapun darinya, setidaknya menunjukkan sebagian dari kekuatannya. Tentu saja, dia sedang sibuk di luar negeri. Ketika dia selesai, saya akan membiarkan dia datang ke kota Donghai, kata Joang Kevin santai. Benarkah? Joang Wen bertanya dengan penuh semangat. Joang Kevin mengangguk, jangan khawatir. Joang Wen tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat, dan Su Mei menepuk tangannya dengan ringan, dan dia menjadi tenang. Bisakah Anda mempercayai menantu laki-laki Anda yang baru saja datang ke pintu? Setelah makan malam, Joang Wen kembali ke kamar, Joang Yuzen pergi ke kamar untuk menyiapkan bahan untuk sore hari, dan Joang Kevin duduk di sofa di ruang tamu menonton TV. Joang Kevin, datang ke sini. Su Mei memanggilnya. Joang Kevin berjalan ke dapur dan melihat Su Mei memegang pisau di tangannya, wajahnya tenang dan ada senyum tipis. Bu, apakah kamu mencariku? Su Mei tidak peduli apa Joang Ning menyebut dirinya. Dia menatap Joang Kevin dan berkata dengan serius, siapa kamu? Apa tujuan mendekati Yu? Jika kamu ingin menyakitinya, aku akan mati, dan aku akan bertarung denganmu. Su Mei tidak bodoh, Joang Kevin sama sekali tidak bertingkah seperti tunawisma, dan dia tidak terlihat seperti Hansian menantu Sultan yang datang ke rumah. Sebaliknya, Joang Kevin sangat kuat, bahkan mendominasi. Sekarang saya baru saja membeli mobil ratusan ribu secara acak, mungkinkah ini seorang tunawisma? Bu, saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya tidak memiliki niat buruk terhadap Yuzen, serta ibu dan ayah. Joang Kevin berkata dengan tenang, saya datang ke Yuzen hanya untuk melindunginya agar tidak diganggu oleh orang lain. Su Mei menatap Joang Kevin, tetapi tidak berbicara untuk waktu yang lama. Kenapa? Setelah sekian lama, dia bertanya. Dia menyelamatkan hidupku. Joang Kevin menarik napas dalam-dalam, dan pikirannya melayang kembali ke 15 tahun yang lalu. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya ceritakan sekarang, tapi tolong percayalah, ketika waktunya tepat, Anda akan tahu segalanya. Berderak pintu rumah terbuka, Su Mei dengan cepat meletakkan pisaunya, dan berkata dengan suara rendah, aku percaya kamu untuk saat ini, tetapi kamu tidak diizinkan menyentuh hujan, kamu tidak dapat menghancurkannya. Joang Kevin mengangguk. Apakah kamu sudah mendapatkan datanya? Joang Kevin berjalan keluar dari dapur, ayo pergi, aku akan membawamu ke perusahaan. Dengan itu, dia mendorong Joang Yuzen keluar dan mengantarnya ke grup Joang pada waktu itu. Joang Group, kantor presiden. Apakah kamu sudah memeriksanya? Joang Qiang bertanya dengan wajah dingin. Aku sudah memeriksanya. Joang Feng mencibir dan menghabiskan $500 juta untuk mendapatkan jawaban dari bawahan Huang Yuming. Sebelum Huang Yuming menghasilkan kekayaannya, dia juga seorang gelandangan. Dia hampir mati kelaparan. Joang Kevin yang memberinya setengah dari roti kukus dan menyelamatkan hidupnya. Keduanya tinggal di bawah jembatan bersama, yang merupakan sedikit persahabatan. Huang Yuming baru saja membalas budi. Dia tidak berdamai.
Juga sulit untuk menerima bahwa kebenaran bukan karena Joang Yuzen menjual tubuhnya, tetapi karena menantu Joang Kevin yang tidak berguna. Aku benar-benar tidak berpikir begitu, mari kita lihat siapa yang kamu pilih. Joang Qiang memarahi. Kandidat Joang Kevin juga dipilih oleh Joang Feng, dia sengaja memilih seorang tunawisma yang sakit jiwa. Siapa yang mengira bahwa Joang Kevin akan memiliki hubungan seperti itu dengan Huang Yuming? Ayah, jangan khawatir, orang seperti Huang Yuming, setelah dia menghasilkan kekayaan, bahkan dapat mengambil keuntungan dari saudara-saudaranya sendiri. Bantuan Joang Ning untuk seorang tunawisma hilang. Joang Feng berkata dengan keras, setelah Joang Yuzen dan yang lainnya menghabiskan bantuan mereka, siapa lagi yang bisa membantu mereka? Mata Joang Qiang menyipit. Dia mengenal orang-orang seperti Huang Yuming terlalu baik, dan dia kejam di belakang punggungnya, tetapi dia harus melakukan pekerjaan dengan baik di depan. Membalas kebaikan periode pengembaraan ini akan membuat reputasinya lebih baik. Tapi itu saja. Joang Kevin dan yang lainnya mempermalukan diri mereka sendiri, tetapi sekarang mereka harus menggandakan uang mereka kembali. Apakah semuanya diatur di lokasi pabrik? Sudah diatur. Joang Feng mencibir, Joang Yuzen pasti akan menyesalinya dan terus mengambil alih proyek ini sendiri. Gedung Grup Huang, lantai atas. Huang Yuming berdiri di depan jendela dan memanggil Fei Ge, tetapi dia tidak berani duduk. Saudara Fei, semuanya sudah selesai. Huang Yuming berkata dengan hormat, perintah apa lagi yang kamu miliki? Selanjutnya, ikuti saja perintah kakak laki-lakiku. Aku akan pergi ke Laut Cina Timur setelah aku selesai. Huang Yuming kaget, kakak Fei akan datang. Huang Yuming, menurutmu mengapa aku membantumu berdiri di Laut Cina Timur? Tanya Alfi ringan. Huang Yuming tiba-tiba mengerti bahwa itu karena Joang Ning. Joang Kevin akan datang ke kota Donghai, jadi dia perlu membuat pengaturan di sini sebelumnya, dan dia membutuhkan seseorang untuk melakukan sesuatu untuknya. 5 tahun yang lalu, apakah Joang Kevin siap untuk datang? Kamu orang yang pintar, kamu tidak perlu aku mengingatkanmu. Ah Fei berkata, berperilaku baik, kakak tertua tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Setelah berbicara, telepon ditutup. Huang Yuming menarik napas dalam-dalam beberapa kali, tapi dia tidak bisa menenangkan diri. Dia tahu betapa menakutkannya Ah Fei, jadi dia bahkan lebih kagum pada Joang Kevin Chai, karakter macam apa itu. Setelah mendengarkan kata-kata Ah Fei, Huang Yuming menyadari bahwa kesempatannya telah datang. Arti keberadaannya adalah untuk melayani Joang Kevin. Segala sesuatu yang telah dia persiapkan dalam beberapa tahun terakhir dapat dimulai. Dong dong dong. Pintu kantor berdering, dan anak buahnya masuk dengan cepat. Kakak laki-laki. Panggil aku Presiden Huang di masa depan. Huang Yuming segera mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, mulai sekarang, hanya akan ada satu kakak laki-laki di Laut Cina Timur. Ya, Tuan Huang, pesan telah dirilis seperti yang Anda pesan. Huang Yuming menyipitkan matanya, apakah itu ayah dan anak dari keluarga Joang? Joang Feng memberi saya 500.000 yuan. Saya ingin tahu hubungan sebenarnya antara Presiden Huang dan Joang Yu. Saya berkata, karena Anda dan Joang Kevin telah menderita bersama di masa lalu, dan kali ini adalah bantuan. Huang Yuming mengangguk, saya mengerti. Jika dia benar-benar berbagi masalah dan kesedihan dengan Joang Kevin, itu pasti akan menjadi kekayaan paling berharga dalam hidupnya. Sangat disayangkan bahwa dia tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat. Ayah dan putra keluarga Joang, lebih baik jujur, jika tidak, kakak tertua meremehkan ikan dan udang kecil ini, tapi aku, Huang Yuming, tidak bisa membiarkan mereka mengganggu suasana hati kakak laki-laki tertua. Huang Yuming segera memerintahkan, jika terjadi sesuatu, beritahu saya kapan saja. Ya, dia samar-samar merasa bahwa kota Donghai ini, ketika naga itu memasuki laut dangkal, akan memicu badai. Joang Kevin mengemudi dan membawa Joang Yuzen menuju gedung pabrik proyek baru. Untuk proyek ini, keluarga Joang banyak berinvestasi dan menyewa sebidang tanah di pinggiran kota untuk membangun pabrik untuk proyek baru. Apa yang ibuku katakan padamu? Joang Yuzen bertanya. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia melihat bahwa Joang Kevin dapat mengobrol dengan Su Mei. Dia mengenal Su Mei, dan ibunya sangat kuat. Meskipun dia telah menderita banyak keluhan selama bertahun-tahun, dia selalu menahannya. Tapi kali ini, Joang Xiao memaksa dirinya untuk menemukan seorang suami, yang Su Mei benar-benar tidak bisa terima. Dia bilang aku baik-baik saja. Joang Kevin berkata, dorong aku untuk terus bekerja keras. Jika dia puas, dia akan benar-benar menikah denganku. Jangan bicara omong kosong.
Joang Yuzen tersipu, dia tidak percaya. Seseorang yang baru mengenal satu sama lain selama beberapa hari, apakah Sumei akan mengatakan hal seperti itu? Bagus, bagus, tidak ada omong kosong. Joang Kevin menoleh dan menatap Joang Yuzen, ibumu memperingatkanku bahwa jika dia menyakitimu, dia akan bertarung denganku. Ini seperti yang dikatakan ibuku. Joang Kevin, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu datang kepadaku, tapi aku tahu kamu tidak akan menyakitiku. Joang Yu menarik napas dalam-dalam, terima kasih. Joang Kevin tidak mengatakan apa-apa. Seharusnya dia yang harus mengucapkan terima kasih. Di kejauhan, di gerbang gedung pabrik, sekelompok orang berkumpul dan berhenti di gerbang, membuatnya sangat bising. Joang Kevin menghentikan mobil, dan Joang Yuzen segera berlari. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Orang yang bertanggung jawab tampak cemas. Proyek baru saja ditandatangani, dan akan segera dimulai. Bangunan pabrik harus segera dibangun. Bagaimana orang-orang ini bisa membuat masalah? Apa? Pria yang memimpin itu ceroboh dan memegang tongkat kayu di tangannya. Tanah ini milik kita, mengapa kamu membangun pabrik di sini? Pergi dari sini, atau aku akan menghajarmu. Kamu berbicara omong kosong, kami telah menyewa tanah ini, dan kontrak telah ditandatangani. Kapan itu akan menjadi milikmu? Joang Yu benar-benar marah. Dia menegosiasikan kontrak, dia tahu betul. Kontrakmu tidak valid. Pria di kepala mencibir, pokoknya, Anda tidak diizinkan untuk memulai konstruksi, saya di sini untuk menghentikannya, pasir semen, bahkan tidak berpikir untuk masuk. Kamu terlalu banyak. Joang Yuzen menoleh langsung ke pemimpin proyek dan berkata, panggil polisi. Panggil polisi. Ketika pria yang memimpin mendengar ini, wajahnya tenggelam, bagaimana kamu berani memanggil polisi? Saudara-saudara, hancurkan bangunan pabrik mereka. Dengan mengatakan itu, dia mulai secara langsung, melambaikan tongkatnya, dan menabrak Joang Yuzen, dengan serangan yang sangat kejam. Wajah Joang Yuzen tiba-tiba menjadi pucat, dan dia lupa bersembunyi. Siapa yang mengira bahwa kelompok orang ini sangat gila sehingga mereka mulai melakukannya, ledakan. Tiba-tiba, suara teredam datang, diikuti oleh teriakan. Joang Yuzen membuka matanya, Joang Kevin sudah berdiri di depannya, dan dia menendang gangster yang terbang keluar, terbaring di tanah tidak bisa bergerak. Ada yang berani memukul istriku. Joang Kevin melihat sekeliling, beri kamu 10 detik, keluar. Ah, bajingan itu merasa bahwa setidaknya 5 atau 6 tulangnya patah, dan berteriak kesakitan, bunuh dia sampai mati untukku. Segera, lebih dari selusin gangster bergegas ke Joang Ning pada saat yang sama. Joang Kevin hati-hati. Joang Yu benar-benar terkejut, tidak pernah berpikir bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Tapi kemudian, dia tidak mengatakan apa-apa dengan tergesa-gesa, dia tertegun. Ledakan, ledakan, ledakan. Gerakan Joang Kevin sangat cepat. Hanya dalam 10 detik, lebih dari selusin preman tergeletak di tanah, baik tangan atau kaki mereka patah. Ceritan, menyayat hati. Beberapa pemimpin proyek menjadi pucat karena ketakutan. Ini sangat menakutkan. Joang Kevin berjalan ke arah pemimpin gangster, menginjak dadanya, dan melihat ke bawah dari ketinggian, siapa yang memintamu untuk datang? Kamu berani menyentuhku, Wang Laosi kesakitan, menggertakkan giginya dan berkata, kakak laki-lakiku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak punya kesempatan. Kata-kata Joang Kevin tidak pernah ditanyakan untuk kedua kalinya, dengan kekuatan yang tiba-tiba di kakinya, Wang Laosi langsung menjerit dan pingsan. Para gangster di sekitar sangat ketakutan sehingga keberanian mereka akan meledak. Sungguh monster, bagaimana bisa begitu menakutkan? Bahkan ada beberapa orang yang selangkangannya basah dan menggigil ketakutan. Joang Kevin tidak melihat mereka lagi, dan langsung memimpin Joang Yuzen, yang juga terpana, ke lokasi pembangunan pabrik. Joang, Nona Joang, apakah Anda masih perlu memanggil polisi? Apel Adam pemimpin proyek tergelincir. Tidak, sampah-sampah ini, jangan ganggu kawan-kawan polisi. Setelah Joang Kevin selesai berbicara, dia menoleh dan memulai hitungan mundur, 10, 9, 8, dia hanya menghitung sampai 7, dan para gangster dengan tangan dan kaki yang patah sangat ketakutan sehingga mereka berjuang untuk merangkak pergi. Lari-lari, iblis. Dia adalah iblis. Tarik aku, bawa aku pergi. Jika mereka tidak menghilang dalam 10 detik, mereka tidak ragu bahwa pria ini benar-benar akan membuat mereka menghilang sepenuhnya.